Hai guys, sekarang ini pengen ngebahas tentang Grand Freddy. Aku belajar banget dari film ini gitu ya. Ternyata Bung Glenn bukan sekedar orang yang berkecimpung di dunia musik, tapi Bung Glenn juga punya kayak tujuan kemanusiaan untuk membantu warga Ambon. Dia bukan lahir dari istilahnya lahir dan besar di Ambon, tapi eh, kita kayak dia tuh mengabdikan diri untuk Ambon karena dia ngerasa bahwa dia representatif dari Ambon. Yang aku belajar dari Bung Glenn ini juga, Bung Glenn bukan sekedar satu pemusik yang hanya menyanyi saja, tapi dia juga mengandalkan Tuhan dalam karir bermusiknya. Banyak sekali hal yang dia lakukan sebenarnya adalah sebuah kesalahan, sebuah mistake, tapi dengan apa yang dia punya, dia bisa mengembangkan Ambon, kota Ambon jadi seperti sekarang gitu. Glenn adalah sosok yang sebenarnya bukan cuma musisi. Ternyata di belakang layarnya dia banyak sekali struggle dengan everything, struggle dengan keluarganya, struggle dengan apa yang Tuhan, apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia pernah memakai pernikahannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu benar gitu. Dia memakai pernikahannya dengan salah satu istrinya sebagai seremoni bahwa pernikahan beda agama itu bisa kok gitu. Nah, yang aku belajar dari sini adalah dari banyak hal yang Bung Glenn kerjakan gitu. Bung Glenn tidak pernah memikirkan soal uang sebenarnya. Bung Glenn hanya berkarya untuk membawa nama Ambon, membawa nama tempat kelahirannya, tempat keluarganya dibesarkan gitu. Walaupun dianya bukan kelahiran situ, tapi Bung Glenn kayak punya tujuan untuk membantu bagian-bagian Indonesia Timur dari yang dia pikir pemerintah pada saat itu belum bisa berani untuk menjadikan Indonesia Timur jadi salah satu istilahnya kayak memberikan perhatian penuh terhadap orang-orang Indonesia Timur gitu. Kita belajar juga tadi aku bilang, ngomongin soal pernikahan Bung Glenn ini sempat dijadikan seremonial kalau buat aku, sebuah contoh atau sebuah testimoni bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang berhasil. Tapi ternyata dia hanya memakai itu sesuai dengan testimoni saja. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa saya mengandalkan Tuhan gitu. Saya punya hidup yang saya mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan di sini yang aku tangkap adalah mengandalkan Tuhan tapi tidak berjalan sama Tuhan, itu sama aja gitu. Ketika dia memakai salah satu pernikahannya, aku nggak nyebut dia yang mana ya, salah satu pernyataannya sebagai testimonial bahwa pernikahan beda agama itu bisa berhasil. Nah itu tapi dia tidak menjalankan pernikahan itu dengan baik, sama saja artinya dia tidak mengikuti apa kata Tuhan, bahwa aku percaya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu. Nah itu yang dia gagal. Dia bilang dia mengandalkan Tuhan waktu itu, tapi dia banyak belajar banget dari hal yang dia lakukan
kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu. Lagu-lagu beliau juga sangat-sangat membawa perdamaian sebenarnya gitu. Seperti yang aku bilang di awal, Bung Glenn bukan cuma orang yang memikirkan soal uang, tapi memikirkan sebuah karya, bagaimana karya itu bisa menjadi dampak bagi seluruh rakyat Ambon atau seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dia memikirkan bahwa dia lebih memikirkan bagaimana konsernya itu bisa berdampak daripada uang gitu. Sebenarnya gini, apa yang aku ceritakan di awal, mistake-nya Bung Glenn itu sebenarnya buat aku belajar bahwa kadang aku pun punya kepahitan sama beberapa orang, aku pun punya masalah sama beberapa orang, tapi aku tuh tidak pernah mau memakai kepahitan ini untuk aku meninggalkan Tuhan, karena memang kepahitan inilah yang istilahnya bisa membuat aku mengandalkan Tuhan banget gitu. Nah, kepahitan dia bersama dengan bapaknya karena dinilai bahwa keluarga Ambon tuh harusnya mencari dalam film bahwa keluarga Ambon tuh seharusnya cari nafkah buat keluarga. Sebenarnya itu ada sebuah kesalahan gitu ketika dinilai bahwa musik tidak bisa menghidupi keluarganya. Bung Glenn tuh kayak meyakini ayahnya bahwa ayahnya tuh bisa untuk mendapatkan hal yang dia mau dari Glenn, dari bermusik. Tapi ternyata di belakang itu juga dia punya kepahitan yang sangat mendalam gitu. Ketika kita ngomongin soal Bung Glenn yang punya kepahitan yang sangat mendalam tersebut, awalnya Bung Glenn tidak mau memaafkan, tapi seiring berjalannya waktu bahwa dia mengerti bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan cuma mengandalkan Tuhan, tapi yang harus berjalan sama Tuhan gitu. Dari karya-karyanya kita tahu bahwa dia sangat tulus sekali memakai kata berjalan bersama Tuhan itu sesuai dengan apa yang dia yakini gitu, sesuai dengan apa yang dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia, bukan cuma dari kata-kata tapi dari sikap, bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi seluruh orang yang Bung Glenn tahu bahwa kayak dia tuh punya tujuan untuk membawa perdamaian, membawa dampak baik bagi seluruh rakyat Ambon. Di saat dia punya tujuan itu, mungkin banyak orang yang bilang nggak ada duitnya, tapi Bung Glenn tetap menjalani apa yang dia yakini, karena dia bermusik itu hanya untuk membawakan dampak baik bagi seluruh orang, bukan cuma bermusik gitu.